Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya harap kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Jadi di masa pandemi ini saya harap kalian tetap di rumah, jangan berpergian apabila tidak ada kepentingan. Jadi sebelum kita memulai kelas pada hari ini, jangan lupa untuk absen melalui Google Classroom ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ada kejutan untuk kalian. Kejutan ini berupa gambar, berupa foto, dan jika saya mendeskripsikan di foto ini, dia adalah seorang penyanyi ternama, terkenal, dengan bakatnya yang luar biasa, memiliki karisma yang begitu oke. Siapa dia? Pasti kalian kenal dong. Tarat. Pasti ada yang tahu dong siapa dia. Alright, ya ini dia Afgan. Afgan ini adalah penyanyi ternama Indonesia. Dia memiliki segudang prestasi yang luar biasa. Siapa sih yang nggak kenal sama Afgan? Pasti kenal dong. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu recon text, the purpose of recon text, language features, and kind of recon text. Jadi mari kita simak bacaan berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu recon text. Jadi recon text itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau yang terjadi pada seseorang atau yang terjadi pada seseorang di masa lampau. Apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari konteks ini adalah menceritakan kembali atau menceritakan ulang tentang kejadian seseorang di masa lampau dengan tujuan untuk si pembaca agar tertarik untuk membaca isi dari pengalaman di masa lampau orang tersebut. Selanjutnya, apa saja sih generic structure of recon text itu? Jadi di generic structure of recon text ini terdiri dari orientation. Orientation ini yaitu latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya adalah event. Event ini adalah kumpulan atau jajaran dari kejadian yang terjadi di masa lampau. Yang selanjutnya adalah reorientation. Reorientation ini adalah penutup atau akhir ending dari cerita dari recon text ini yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Selanjutnya adalah language feature yang terdapat dalam recon text. Yang pertama adalah menggunakan past tense, past continuous tense, past perfect tense. Selanjutnya recon text juga menggunakan conjunction seperti then, before, after, and others. Selanjutnya menggunakan action verb. Dan yang terakhir adalah kind of recon text. Jadi di kind of recon text ini terdiri dari personal recon, historical recon, dan yang terakhir yaitu biographical recon. Yang di personal recon ini membahas atau menceritakan mengenai pengalaman yang terjadi di masa lampau seseorang yang dialami oleh seseorang. Yang selanjutnya ada historical recon. Historical recon ini menceritakan tentang pengalaman bersejarah seperti mengunjungi tempat bersejarah atau benda bersejarah. Yang selanjutnya adalah biographical recon. Jadi biographical recon ini menceritakan mengenai kejadian di masa lampau seseorang bertemu dengan artis idolanya atau lain sebagainya. Nah, sampai di sini apakah ada yang kurang dimengerti? Oke, selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi mengenai bacaan berikut ini. Meeting my idol, bertemu dengan idola saya. Pada kalimat pertama,
yang mengatakan, Afgan has always been my favorite singer. I had always been thinking of how I would feel when I met him. Then I was suddenly hit by lightning when I found out Afgan was coming to town for a concert in a local auditorium. A day before the concert, there would be a meet and greet event at a local radio station. Feeling excited, I picked all my Afgan CD to get his signature at the event. Jadi Afgan akan selalu menjadi penyanyi favoritku. Aku selalu memikirkan bagaimana rasanya bila bertemu Afgan. Kemudian aku terkejut ketika mengetahui bahwa Afgan akan datang ke kotaku. Sehari sebelum konser sehari sebelum konser akan ada meet and greet di stasiun radio lokal. Merasa sangat senang, antusias sekali. Aku mengemas semua CD yang berhubungan tentang Afgan agar mendapatkan tanda tangan Afgan. Nah, dari kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai jenis orientation, yaitu pembuka. Dalam orientation, dalam teks tersebut merupakan penjelasan atas latar belakang si penulis akan Afgan. Gitu. Selanjutnya, di paragraf kedua, on that bright and sunny Saturday morning, the radio station was full of Afghan names, yaitu fansnya Afgan. Pada hari Sabtu pagi di stasiun radio banyak sekali jajaran para Afganims, yaitu para fansnya Afgan. Mereka sat on the chairs prepared inside the radio station. Jadi mereka itu duduk di kursi yang telah disiapkan, di kursi yang disiapkan di lobi stasiun radio tersebut. Ada juga a spot in some stood in row in the front yard of the radio station. Ada juga yang berdiri tuh. Ada juga yang berdiri di halaman depan stasiun radio. A spot was prepared with a ministry of Afghan singing performance and a table for Afghan to sing Afghan names memorably. Finally, after about 40 and 50 minutes, white Afghan showed up inside the radio station. Jadi ada sebuah tempat di lobi yang khusus banget disiapkan dengan panggung mini untuk Afgan nyanyi, dan ada juga meja yang telah disiapkan untuk Afgan nantinya menandatangani semua seperti bisa dikatakan cindera mata gitu, menandatangani cindera mata. Seperti itu. Tak lama kemudian, setelah menunggu sekitar 40 hingga 50 menit, Afgan akhirnya muncul dari dalam stasiun radio. Dia tersenyum nih. Afgan showed up inside the radio station. He smiled. Dia tersenyum. Para Afganims itu semua pada antusias. Nah, Afgan menyapa para penggemarnya, "Selamat pagi, apa kabar?" gitu. Dan next, then he started the event by singing his
singlenya dia Afghanis best even carries the song along with him throughout the song. Jadi tuh kemudian dia memulai acaranya dengan menyanyikan lagu hitsnya yang berjudul dia. Jadi semua para fans Afgan itu ikut serta menyanyikan bersama Afgan. Of course I did thought I could take my ass of this amazing singer who had released 3 albums. Jadi dia itu tidak bisa mengalihkan pandangan matanya itu, nggak bisa kemana-mana, sorotan matanya itu tetap tertuju kepada Afgan, saking begitu ngefansnya, begitu antusiasnya, sampai dia tidak peduli akan kanan kirinya gitu, saking ngefansnya dia sampai tertuju banget kepada Afgan. Nah, setelah itu, when he was finished with the song, the host announced that it was time for autographic the memorabilia. Jadi setelah Afgan nyanyi, Afgan diminta untuk duduk dan menandatanganin berbagai cenderamata untuk para fansnya. I prepared my CD and began to stand in the line. When I arrived at the table, I was speechless. It was unreal just seeing him that close. Jadi dia tidak apa ya? Akhirnya mempersiapkan CD yang dia bawa. Ketika sudah tiba di mejanya Afgan, dia langsung gimana ya? Bisa dikatakan dia langsung terdiam, tidak menyangka bahwa dia bisa sedekat itu dengan Afgan. Nah, itu bisa dikatakan pada paragraf kedua hingga close ini bisa dikatakan bahwasanya ini merupakan event atau bisa dikatakan sebagai kejadian yang sedang berlangsung. Nah, lanjut kalimat I thought it was really cool seeing his like that because he really just felt like a normal person, which was awesome. He asked my name so that he could write it on the CD to say to me I love Afgan. Jadi itu aku pikir itu benar-benar keren setelah melihat dia gitu. Dia bertanya nama saya sehingga saya bisa menulis CD untuk mengatakan kepada Mia. Jadi Afgan itu menulis di CD-nya to Mia love Afgan. Jadi untuk Mia cinta Afgan. Gitu. He was also very friendly. Jadi Afgan ini adalah sosok yang friendly, bersahabat sekali. So I did not feel too nervous. Jadi aku merasa tidak gugup ketika berada di depan dia gitu. Sehingga aku I had a chance to take picture with him. Jadi aku merasa memiliki kesempatan untuk berfoto dengan dia. He was just amazing person. Dia hanya orang yang luar biasa. Dia merupakan orang yang sangat-sangat luar biasa, sehingga dia mengatakan that was one of the best day in my personal life history. Jadi Mia itu mengatakan bahwa itu adalah salah satu hari terbaik dalam sejarah kehidupan dia. Dari kalimat I talk hingga history ini bisa dikatakan sebagai reorientation yang merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan konteks. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat rekonteks beserta menganalisis general structure-nya. Kemudian
tugas tersebut dikirim melalui Google Classroom. Oke, saya harap cukup. Mungkin pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.